lanjutkan diskusi malam ini. Saya ke Bang Ramson kembali. Tadi disampaikan Bang Adian mengakui ada yang salah. Betulkah saat ini ada yang salah atau bagaimana, Bang? Jadi gini, pertama tadi saya tanggapin soal harga. Memang sebelumnya menaik. Ini dari sejak 10 Juni ke 17 Juni, cabai rawit merah dari 95.150 turun menjadi 75.750. Bawang merah dari 62.350 10 Juni, 17 Juni 55.000 per kilo. Telur ayam ras dari 32.050 per kilogram. Ini data nih, Pak. Oke. 17 Juni 30.350 per kilo. Daging ayam ras dari 39.000 per kilo 10 Juni, 17 Juni sekarang jadi 37.000, turun juga. Beras medium 1 dari 15.850 ke 16.250 memang naik tipis. Ini juga saya kritisin ini di dalam nih. Saya mau kritisin. Beras medium 2 dari 15.250 per kilo menjadi 16.100, naik tipis. Nah, memang sekarang rupiah kita sudah menguat. Ya. Sekarang hari ini tanggal 17 Juni 17.747. Saya ulangi, 17.747 per US dollar. Jadi dari 18.100 udah turun. Karena memang itu mungkin waktu itu bisa aja faktor pertama faktor persepsi, kedua BI agak terlambat menaikkan suku bunga. Karena yield di Amerika lagi tinggi untuk bond mereka. Ini bukan faktor karena kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran? Itu mempengaruhi juga. Jadi maksudnya persepsi, persepsi waktu perang di sana belum jelas damainya. Jadi itu mempengaruhi. Sama juga itu tadi yield imbal balik di sana untuk obligasi dinaikkan. Padahal kalau di sana lebih tinggi pendapatannya uang itu kan dari dulu 2007 saya udah sampaikan itu financial global kita flat itu. Di mana yang lebih menguntungkan ke situ dia masuk. Jadi ibarat dia analogis kan kalau ekonomi keuangan kita global itu tidak seperti hukum Newton lagi. Kalau hukum Newton kan gini bisa diukur. Tapi sudah seperti fisika kuantum. Nih. Jadi nggak jelas jatuhnya kemana, nggak jelas ukurannya kemana. Jadi memang itu faktor persepsi dengan tadi itu suku bunga itu. Untung cepat waktu BI menurunkan menaikkan suku bunga, memang rupiah menguat sedikit. Lebih ini lagi sesudah persepsi masalah geopolitik menguat lagi rupiah. Jadi memang kenaikan suku bunga ini juga mempengaruhi juga harga pokok. Itu kita harus akuin kan, harga pokok produksi barang. Ini saya meminta juga kepada bank-bank pelaksana. Karena kalau di BI misalnya 5,5%, kadang-kadang di bank pelaksana 2 kali lipat bunganya. Rate-nya terlalu tinggi. Jadi tidak tertib gitu ya? Ini memang harus oleh Menteri Keuangan harus tegas nih sama Gubernur BI. Jadi jangan terlalu tinggi dari yang ada di makroekonomi, maksud saya di APBN sekian misalnya atau ditetapkan secara nasional, jangan dinaikkan 2 kali lipat. Jadi 11%, malah mungkin ada 15% lagi kan kalau bank-bank tertentu. Itu harus supaya bisnis bergerak. Jadi kita tidak hanya mengharapkan investor dari luar negeri, tapi investor dalam negeri UMKM juga harus bergerak. Jadi seirama dengan pembangunan di daerah itu. Harapannya seperti itu. Iya. Tapi menjawab tadi yang disampaikan oleh harga minyak udah turun $75 per barel. Sudah di bawah 80. Terkait dengan harga cabai karena sekarang lagi panen raya, Bang. Oh ya pas itu kan. Pas saya bicara hari ini, artinya bahwa turunnya harga cabai bukan karena kebijakan pemerintah, karena memang antara Februari, Maret sampai Juni itu sedang naik panen raya kita, puncaknya Juni. Itu loh. Jadi yang membuat harga cabai turun itu panennya gede-gedean. Itu pertama. Abang juga harus sampaikan bahwa BI rate itu naik 2 kali dalam 29 hari. Dari 4,475 dia naik menjadi 5,25, lalu naik lagi menjadi 5,5. Bahwa itu efektif menurunkan nilai tukar dolar dan menaikkan posisi rupiah, benar. Tapi dampak bagi rakyat apa? 1-2 bulan lagi nanti bunga bank akan naik. Kredit rumah cicilannya naik, kredit motor cicilannya naik, kredit mobil cicilannya naik, pinjol naik. Itu potret paling jelas
terhadap kondisi ekonomi rakyat itu bagaimana. Kalau kita mau memverifikasi data-data di atas dan fakta-fakta di lapangan, kita cek saja curanmor naik kok 11,7%. Itu kan fakta. Fakta naiknya tingkat kriminalitas itu akan berbanding hampir linear dengan tingkat kemiskinan yang bertambah, pengangguran yang bertambah. Pinjol naik kok 26% dalam 3 bulan. Ini kan angka-angka yang clear gitu loh, bahwa ada masalah di bawah yang tidak bisa kita tutupi dengan narasi, tapi kita perbaiki dengan kebijakan. Nah, problemnya kebijakannya apa? Abang Komisi 12, oke. Kemarin kemudian Menteri SDM menaikkan gas non subsidi 36.000 yang 12 kg sampai 40.000 rupiah. Harapannya kelebihan harga itu mau dipakai untuk menambal subsidi yang bolong-bolong akibat naiknya harga gas dunia. Toh dalam prakteknya kan terjadi migrasi besar-besaran. Pengguna gas 12 kg turun ke 3 kg. Akibatnya apa? Akibatnya kemudian kelangkaan gas 3 kg. Kedua, yang ngoplos gas 3 kg bertambah banyak karena disparitas harganya semakin tinggi. Problem. BBM subsidi tidak naik. Perbandingannya apa? Oke, kita buka datanya dong. BBM subsidi di Malaysia itu RON berapa? RON 95. Harganya berapa? 8.500 sampai 9.000. BBM subsidi di Indonesia RON berapa? RON 90. Harganya berapa? 10.000. Ngapain dinaikin? Udah naik sejak awal kok, sudah mahal sejak awal kok. Kenapa saya pakai contoh Malaysia? Jaraknya kira-kira dekat. Ya. Saya nggak pakai contoh Vietnam, Kamboja dan sebagainya. Malaysia tetanggaan. Atau Filipina. Lebih jauh Filipina, Bang. Coba Bang buka geografi. Nah, artinya itu juga data. Oke. Nah, maksud saya teman-teman ini pasti punya pengetahuan yang gede, banyak. Karena sosmed semua serba terbuka. Tapi maaf, tadi harga di Malaysia salah data. Ini di Malaysia 20.650. Itu RON berapa? RON 92. Terus ini Singapura 54.000. Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607, Myanmar 24.259. Kurs waktu ini itu ya 17.900-an. Ya, kalau jadi begitu, dari mata uang mereka. Ya, kalau begitu teman-teman buka saja, kan bisa dilacak, bisa dicek. BBM subsidi di Malaysia RON berapa? Kemarin bahkan Kompas menulis dengan sangat baik. Ya, tentang 92 95, Bang. Bukan 95, Bang. Ya. 95 BBM subsidi di Malaysia itu RON-nya 95. Ya. RON 95 di Indonesia itu namanya Pertamax Green. Pertamax. Harganya 17.000. BBM subsidi di Indonesia Pertalite RON-nya berapa? 90. Teman-teman punya HP? Bisa buka, cek saja. Agar kita bisa lihat mana data yang benar. Sehingga mereka memang betul-betul menjadi intelektual yang mencari kebenaran. Iya. Kalau 17.000 pun, ini semua rata-rata 20.000 ke atas. Bisa dicek oleh teman-teman mahasiswa sekarang, ada HP. Nah, iya. Perbandingannya tidak cuma di harga, tapi tingkat pendapatan. Ya, gitu kalau itu loh. saya akui. Artinya bahwa penjelasan kita pada mahasiswa harus clear nih. Iya. Tapi di sini 20.000. Lebih mahal, tapi pendapatan 50 juta per bulan, ya lebih murah. Tapi Myanmar pendapatan per kapitanya lebih rendah dari kita. Bukan, artinya bahwa kita mau bicara kasus atau general. Yeah. Kalau abang bilang Myanmar tuh kasus, jangan dong secara umumnya. Itu loh, karena kalau kita bicara case, rumit nih. Setiap kasus bisa beda-beda, kita harus periksa. Kamboja juga di bawah kita. Nah, ini yang harus kita periksa. Artinya bahwa begini, Pak. Kalau ngitung per kapita ya, betul. Memang harus melihat pendapatan, Pak. Kalau per kapita kan itu ada dibagi. Selain konsumsi rumah tangga, ada investasi. Kan itu data. Iya, tapi betul. Tapi maksudnya kan ini masalah perspektif nih, Pak. Kan kayak tadi Bapak mungkin cerita soal makro ya, fiskal yang sempit, segala. Mungkin teman-teman juga melihat ini sebenarnya dari daya beli. Iya kan? Jadi memang ini ada semacam kacamata yang berbeda nih, Pak. Iya kan? Kalau kita lihat contohnya beberapa tahun terakhir, ekonomi kita tumbuh mungkin 5-6%. Tetapi kalau kita ngeliat angkanya, oh orang makin miskin kok dari kelas menengah. Dan ini masalah perspektif kacamata gitu, Pak. Jadi mungkin yang dikonsen teman-teman ini bukan di level makro sebenarnya, tetapi dari level daya beli itu sendiri, Pak. Iya kan? Jadi pendapatan, kembali lagi, pendapatan tetap, terus biaya apa aja sih yang naik? Oke, Bapak ingin menambahkan. Sebenarnya Bung, ketika Bung membandingkan Indonesia dengan Myanmar, itu Bung membandingkan buruk dengan sedikit lebih buruk.
Myanmar itu tuh sudah ada junta militer. Sekarang mungkin kita banyak militer yang udah masuk ke ranah sipil, tapi kita belum nyampe ke junta militer. Tapi kalau misalnya kita lihat juga, saya sepakat dengan dikatakan oleh rekan-rekan bicara saya gitu loh. Kita lihat dulu UMR kita aja stagnan begitu loh. Belum lagi apa yang disampaikan oleh Bang Adian terkait gas dan sebagainya. Ini juga terjadi kepada bensin. Mungkin Pertamax itu harganya 16.250. Tapi kan logika konsekuensi logisnya adalah orang-orang yang memakai Pertamax saat itu akan pindah ke Pertalite. Sekarang Pertalite itu langka, betul? Pasti. Bahkan saya juga melihat di berita bahwa Abang pun meminta Pertamina untuk mencari ekspedisi lebih banyak lagi. Berarti kan kita bisa menyepakati bahwa Pertalite sekarang sangat langka. Konsekuensi logisnya adalah ketika semua orang yang tadi di Pertamax yang aduh mahal banget agar pindah ke Pertalite, mereka ujung-ujungnya menghabiskan Pertalite tersebut di POM dan mereka berbaris jauh-jauh. Ujungnya apa? Ujung-ujungnya rakyat-rakyat kecil, rakyat-rakyat menengah akibatnya harus menggunakan Pertamax 16.250. Itu jelas akan membebankan setiap harinya gitu loh. Let's say 50.000 tadinya, pasca ini per bulan, per minggu dipakainya. Itu ketika jadi 16.250, itu menjadi 65.000. 65.000 dipakai let's say tiap minggu, jadi sebulan tuh 4 kali. Itu sudah nambah sangat banyak sekali gitu loh. Concern kita tuh sangat jelas. Dan saya sepakat dengan rekan-rekan bicara saya gitu loh. Kalau misalnya seperti ini terus, berarti jelas ada sesuatu yang salah. Kembali lagi, tesis dari BEM UI itu jelas banget. Pemerintah tuh tahu bahwa pemerintah salah. Tapi pemerintah malah mengelak dan malah membohongi rakyat seolah everything is fine gitu loh. Saya senang bisa berbicara dengan teman-teman legislatif. Tapi seharusnya yang duduk di depan kami semua di sini adalah orang-orang dari eksekutif. Mereka harus buka bicara. Ini salah satu bagian dari tuntutan kami. Tuntutan paling kelima, tuntutan terakhir. Kami menuntut Prabowo, Gibran, bahkan juga sekalian untuk mengakui kesalahannya dan berhenti mengelak. Saya sepakat dengan perkataan Bang Adian gitu loh. Bagaimana kita bisa membedah masalah ini? Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan solusi? Kalau misalnya ini aja tidak dianggap seperti masalah gitu loh. Setiap pidato Prabowo tidak membawa terkait masalah bensin, masalah harga pokok dan lain-lain. Saya hanya mendengarkan antek-antek asing dan bahkan nyenye-nyenye. Saya sekarang justru mempertanyakan. Aku paham teman-teman legislatif mempunyai tugas untuk mengawasi dan sebagainya. Tapi justru saya sekarang merasa bahwa parlemen jalanan, yaitu mahasiswa, rakyat, buruh, tani, itu bisa jauh lebih kuat fungsi pengawasannya gitu loh. Karena saya yang diharapkan adalah teman-teman legislatif di sini tidak berbicara sebagai jubir pemerintah, tapi nanti bisa mengawasi eksekutif lebih kuat lagi gitu loh. Baik, semoga pesannya disampaikan. Kami berusaha juga mengundang sebenarnya perwakilan dari eksekutif, dari Badan Komunikasi, tapi tidak direspon dan tidak hadir malam hari ini. Saya ke Kang Ujang sekarang. Kang Ujang melihat bagaimana apa yang terjadi saat ini. Kan kemudian ini sudah ramai dibicarakan. It's not only about economy, tapi kemudian akan bergeser ke ranah politik dan ujung-ujungnya kita tahu seperti apa. Itu kemudian ramai dibicarakan. Kalau Anda menilai ini? Saya sudah mengingatkan sekitar 10 tahun lalu lah ketika saya pertama kali jadi pengamat. Bahwa ketika misalkan legislatif itu tidak ada keseimbangan, tidak ada katakanlah ya check and balances, kekuatan yang tidak berimbang antara katakanlah kekuatan yang di luar dengan yang di dalam, maka pihak-pihak luar itu akan mencari bentuknya sendiri, akan melakukan katakanlah gerakan-gerakan tanda kutip perlawanan ya, terlalu keras memang perlawanan untuk tadi mendorong katakanlah apa yang menjadi kehendak rakyat. Nah, apa yang dikatakan adik mahasiswa pasti ada bagian daripada cerminan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Gitu. Kayaknya salah kursi deh, harusnya sebelah sini. Dan gini Bang, saya tidak itu. Saya posisi sebagai pengamat politik karena dulu 1 tahun saya jubir ya, 6 bulan saya tim pakar. Hari ini saya sudah keluar, per 8 Mei itu sudah keluar. Jadi memang saya harus melakukan hal yang objektif dalam konteks ini. Nah, saya hanya ingin mengatakan kita pasca reformasi 98 itu tidak ada perubahan yang signifikan dalam konteks pembangunan bangsa, dan ini perlu kita kita akui. Kenapa? Kalau dalam konteks teorinya Bourdieu itu habitus, tidak ada yang berubah dari bangsa ini. Contoh misalkan kasus korupsi, apakah ada yang berubah dalam konteks korupsi di kita? Bahkan mungkin lebih besar daripada dulu. Dulu korupsi itu tersentralisasi dalam konteks keluarga Pak Harto ya dan kroni-kroninya. Hari ini di mana-mana. Tengok kanan kiri ada, dan itu habitusnya tidak berubah. Oleh karena itu dalam konteks Bourdieu itu apa ya? Karena dalam reformasi tuntutnya KKN juga kencang, Bang Adian di situ juga salah satu motornya. Hari ini tidak ada perubahan sama sekali.
Kita harus kita akui dulu dalam konteks korupsi. Nah, kalau kita bicara misalkan dalam konteks kebijakan yang lain, tadi ada sisi, tentu ada sisi positif dari pemerintah. Kang Ujang, artinya upaya untuk memberantas praktek korupsi bertahun-tahun ini gagal semua, kalau memang tidak ada perubahan menurut Anda? Kalau menurut saya belum ada yang Pak Prabowo memang melakukan tindakan-tindakan, tetapi mohon maaf, ada yang di depan mata kepala sendiri juga tidak ditindak. Iya, ini penting dalam konteks kita merubah bangsa ini menuju lebih baik. Ini kasus apa? Dulu ada kan kasus, mohon maaf ya, orangnya Pak Jokowi yang sudah pernah ditersangkakan, sudah didakwa tapi tidak dipenjara. Saya tidak sebutkan. Relawan. Oke, baik. Relawan. Ini kan jelas sampai hari ini juga nggak pernah ditindak. Ini problem. Makanya mahasiswa tidak aneh kalau mereka protes. Oleh karena itu mohon maaf ini kita kepada pemerintah, DPR, kalau kita ingin memperbaiki maka tadi reformasi itu harus didorong. Bagaimana hari ini Pak Presiden punya kesempatan untuk menata bangsa. Oke lah dulu gitu, karena problem 10 tahun gitu. Saya bahkan di zaman Pak Jokowi saya pengamat yang paling keras mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi ketika itu. Nah, tetapi memang ketika itu masalahnya sudah ada, saya rasa Pak Prabowo tahu persis. Karena selalu mengatakan dalam pidatonya, saya sering amati, saya baca bukunya, pikirannya, bahwa saya sudah lama jadi orang Indonesia. Selalu dikatakan. Dan tahu persis apa kondisi bangsa ini. Oleh karena itu tadi kesempatan Pak Prabowo memimpin 1,5 tahun ini, katakanlah kurang lebih ya, maka ini menata kembali hal-hal yang dulu bolong, yang dulu minus, yang dulu rusak. Jangan sampai terbawa oleh irama masa lalu. Ini problematik. Jadi irama masa lalu tadi banyak problemnya, ditambah hari ini mohon maaf kalau ditambah problem, katakanlah ini problem. Oleh karena itu saya tentu harus punya pandangan solusi ya terkait dengan ini. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, Pak Prabowo penegakan hukum dulu dah. Itu dulu baru nanti akan tercipta ekosistem pemerintahan yang baik. Tadi Bang Adian juga mengkritisi bahwa bagaimana kabinet gitu ya. Saya juga tahu persis dulu pernah di dalam. Bagaimana misalkan MBG 1,5 tahun baru ditindak. Dan Pak Prabowo luar biasa, programnya bagus dan mulia. Tetapi mohon maaf tadi banyak orang yang menggunakan kesempatan itu korupsi. Oleh karena itu saya mengatakan Mbak Elvira, ini momentum terbaik di CNN ini bahwa kita sama-sama teman-teman mahasiswa adalah adik-adik bangsa kita yang dia calon penerus bangsa, peduli dengan bangsanya. Saya sering dulu ketika jadi jubir berhadapan gitu ya, berdialog dengan teman-teman mahasiswa dan tidak ada masalah. Waktu itu kita diserang dengan Indonesia Gelap. Tapi kalau gue boleh nanya, lu dukung nggak aksi mereka? Ya kita dukung, Bang. Bang Abalin dukung nggak aksi mereka? Dalam koridor. Bentar, Abang Abalin dukung nggak aksi mereka dan semua yang dilakukan dalam rangka proses untuk perbaikan negeri ini harus didukung. Ya. Yakin? Ya dong. Bang Romson dukung aksi mereka? Karena begini. Dengan 5 tuntutan tadi ya? Enggak gagasannya begini, dulu. Karena begini. Mereka ini kan adalah masyarakat terpelajar. The young leader from our country. Karena itu, ya sebagai Uluni saya juga harus bangga loh. Saya bangga hari ini dia bisa bicara begitu. Kalau gitu pindah kursi sini. Yang kedua begini. Kalau dia enggak bicara begini, lebih baik buka aja itu jaketnya. Wah. Karena apa? Pesan ini suka atau tidak suka harus tetap sampai. Itu artinya rasa cintanya kepada pemerintahan dan negeri ini. Itu kita bicara pada posisi. Nah, Bang Romson setuju juga aksi mereka ini? Tuntutannya. Saya senang, apalagi sama Mbak Hafiz. Dia bilang setuju apa senang bagaimana? Coba. Ya, senang lebih tinggi daripada setuju. Oh, masa sih? Iya. Masa sih? Iya, jadi saya respect. Karena masih batas ini ya. Jadi ngomong artinya yang tahu lah ya, ada seorang begitu ya. Bapis hebat, Bapis. Jadi mantap. Yang hebat bukan saya Pak, tapi seluruh masa aksi yang datang pada hari Jumat Ya, kemarin. betul. Makanya kan tadi saya hormat dia hormat ke teman-teman. Karena di depan saya tadi nggak ke kiri hormatnya kan. Gitu. Ya artinya begini. Gini loh, kita baca tuntutannya. Oh, ini benar semua nih. Ada di sini, so. Nggak ada salahnya gitu loh. Stop pemburusan APBN. Emang harus begitu. Pasti sampai. Ya. Pasti udah sampai. Artinya efisiensi itu apa sih? Kalau diulangi lagi, saya ingin mengatakan bahwa 5 pesan ini pasti sudah sampai. Tetapi jangan dilupakan bahwa dalam proses pengambilan keputusan dalam sistem sebuah negara seperti Indonesia dengan hari ini, saya kira
butuh waktu. Oke, sebagai parpol pengusung, pertanyaan saya begitu ya, karena kita melihat bagaimana aksi Jumat masa luar biasa dari teman-teman mahasiswa Universitas Indonesia dan beragam kampus lainnya, tapi tidak mendapatkan kesempatan bertemu dengan wakil presiden atau presiden diterima langsung. Berbeda pada saat hari Senin. Apakah kemudian ini di depan mahasiswa Universitas Indonesia sebagai partai pendukung dari Gerindra akan membuka komunikasi? Mungkin saja mahasiswa akan diterima langsung. Pesan malam ini saya akan sampaikan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar. Kalau Adinda berjumpa dengan saya pada waktu masih di kantor staf Presiden, malam ini kita bicara dan besok saya pertemukan Anda dengan Presiden. Dan itu boleh dilihat di Google, berkali-kali saya lakukan itu. Apa yang saya mau bilang, momentum hari ini juga adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kami tidak bisa lepas tangan sebagai partai pendukung pemerintah. Golkar itu berada pada garda terdepan. Jadi semua apa yang dibicarakan terkait dengan pemerintah hari ini, saya harus ada di depan untuk bisa memberikan penjelasan apakah itu menjadi pertimbangan positif, terima tidak terima adalah fakta kita bernegara. Dan negara ini ada pemerintahnya. Negara ini, pemerintah ini sedang bekerja dengan semua tuntutan atau harapan-harapan masyarakat. Kenapa? Itu sebabnya saya senang sekali. Judul kita malam hari ini adalah terhimpit kenaikan harga rakyat. Harga rakyat harus bagaimana? Tanda tanya. Ya, jadi saya harus bilang bahwa di negara ini ada organisasinya, namanya pemerintah, kepalanya namanya presiden. Tidak mungkin presiden tinggal diam. Tidak mungkin presiden hanya melihat situasi ini. Saya mencatat ini sebelum datang kemarin sebagai orang yang belajar dan mengajar tentang hubungan internasional. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pemerintah Indonesia itu memperkuat diplomasi perekonomiannya di pusat-pusat keuangan dunia. Amerika Serikat, di Eropa, di Asia, di Swiss. Bentar dulu Bang, Iya dong. Biar jangan keluar negeri dulu Bang. Kalau misalnya kemudian Pak Ujang Komarudin setuju terhadap tuntutan mereka 5, Abang setuju, Bang Romson setuju. Kalau saya yang nomor 3 bahasanya tidak pas. Saya harus terbuka ya. Itu perlu Bang, koreksi. Abang ini menghentikan program makan bergizi gratis. Abang ini kadang-kadang lupa bahwa pernah jadi aktivis. Bukan. Kalau nomor 3 itu program begini. MBG Kalau nomor rakyat kecil nggak boleh di stop. Tapi Abang ini kadang-kadang lupa itu yang saya mau bahwa bilang. pernah jadi aktivis. Iya. Aktivis itu tidak pernah main di level tuntutan rendah. Dia selalu high call. Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Nggak bisa. Kalau Nggak begini Yang marahin itu. Ya, nggak bisa. Rakyat kecil. Ini untuk orang harus kecil, dibela, untuk tapi rakyat ini. nggak Nggak bisa. bisa. Kita. Kalau yang main salah dihukum seperti di China. Tunggu dulu, Bilang saya sama ngomong. teman-teman semua, bilang sama teman-teman semua bahwa MBG ini adalah orientasi cerdas langkah yang dilakukan oleh Presiden untuk rakyat di bawah. Bentar Bang, kita tanya dulu alasannya Tanya kenapa. dulu, tunggu, Elvira, tunggu. kita harus tahu dulu alasannya. Ya, Saya mau kasih silakan. tahu. Sebelum direspon, saya kasih kesempatan mahasiswa Sekali lagi, menjelaskan dulu tuntutannya. Aku izin menjawab tanggapan dari Bang Ujang dan juga Bang Ali. Ya. Dari Bang Ujang sendiri, jujur narasi yang terkait MBG Mulia itu sudah terpakai terus-terusan oleh banyak sekali pejabat-pejabat gitu loh. Tapi menurut saya ini merupakan narasi yang sangat keliru gitu loh. Apakah tugas mulia MBG tidak lebih mulia daripada kita yang turun ke jalan? Apakah tugas MBG itu tidak mulia daripada teman-teman media yang sedang mencoba untuk menyambungkan aspirasi kita berdua? Sabar dulu Bang, itu berdua gitu loh. Ketika kita berbicara tentang mulia, Abang tuh sedang membandingkan mulia satu, mulia yang lainnya. Seolah-olah MBG itu yang paling mulia gitu loh. Kemarin di CNN juga, Wakil Ketua BEM saya Fatimah menyatakan gitu loh, bahwa kalau sebenarnya banyak sekali anak-anak kecil yang harus ke sekolah, mereka harus naik perahu, mereka harus manjat segala hal gitu loh. Akhirnya mereka untuk MBG. Tapi kan sebenarnya kelirunya di sini. Mereka harus seharusnya pemerintah itu bisa memperbaiki jalan-jalan tersebut itu toh. Saya izin menambahkan lagi. Bayangkan anak kecil sudah jauh-jauh pergi naik perahu, naik mobil atau hal-hal lainnya, pokoknya jauh susah untuk mencapai ke sekolah. Di sekolah dia makan MBG. Di MBG pasti makan MBG tersebut dia keracunan. Dia keracunan, dia bawa ke rumah sakit untuk bayar pakai BPJS. Ternyata BPJS tidak bisa dipakai karena BPJS itu dipotong oleh anggaran karena MBG. Bayangkan saja. Ini sebuah masalah yang sangat sirkular dan dia bisa melihat gitu loh. Itu satu. Kedua, kalau kita berbicara tentang APBN dan segala hal, dari awal saja dari 2025 efisiensi yang terjadi, budget austerity kita itu sudah salah total. Apa yang terjadi sekarang? Ibarat
Karena saya anak administrasi bisnis, saya akan bandingkan dengan sebuah perusahaan. Sekarang, pemerintah itu ibarat disuruh untuk membuat 10 mobil. Oke? Seharusnya efisiensi itu, ketika perusahaan itu disuruh efisiensi, 10 mobil tersebut tetap jadi, tapi tetap berfungsi gitu loh. Tapi apa yang terjadi sekarang? Pemerintah membuat 10 mobil, tapi tidak setir, tidak ada pintu, tidak ada tempat duduk. Tapi ia bilang itu hanya mobil. Sekarang ini terjadi dalam APBN kita gitu loh. Kita lihat saja, BNPB, anggaran-anggaran untuk bencana, itu dipakai kan, dipotong kan. Saya sebenarnya mempertanyakan, di mana prioritas untuk menyusun APBN sekarang gitu loh. MBG banyak sekali dan segala hal. Dulu 2025 itu kan masalah yang paling utama. Mana skala prioritasnya? Saya sangat mempertanyakan gitu loh. Dan sekarang kita bisa melihat, dari Bung sendiri menyatakan bahwa sekarang 2,68%. Tapi kita harus ingat, sekarang ada bulan Juni. 2,68% itu sangat dekat dengan 3%. Saya yakin, mungkin karena ada peraturan 3% tersebut, seolah-olah kita berpikir kita aman. Tapi sudah terbukti gitu loh. Pak Dadan, walaupun sudah banyak sekali undang-undang tipikor dan peraturan tidak boleh berkorupsi, dia tetap korupsi. MBG saat ini mungkin terkesan mulia dan segala hal. Tapi nyatanya ya, seharusnya, oke, MBG apakah ini masalah terus? Tidaklah. Sudah berkali-kali banyak pakar dan ahli menyatakan bahwa MBG itu tempat lahan di mana banyak sekali bisa korupsi dan segala hal. Sehingga gitu. tuntutannya adalah MBG harus dihentikan. Dihentikan. Artinya ini logis. Argumentasinya logis, masuk akal dan sebagainya. Dan sebagai aktivis memang harus high call. Ya, saya kira begini ya. Gini, Pak. Argumentasinya iya, tapi kalau bagi adik mahasiswa, aktivis, saya kira tuntutannya harus high call. Gitu, kita tidak bahwa kemudian high call itu dia punya argumentasi yang kuat, ini menarik. Tapi kalau kalian mengaku mantan aktivis lalu mau menurunkan tuntutan, bukan begini gitu logikanya, begini logikanya. Memang tuntutan tadi kan saya tadi bilang bahwa 5 tuntutan yang mungkin disampaikan oleh teman-teman mahasiswa pasti didengar oleh Presiden. Dan bagi seorang Prabowo Subianto, saya tidak percaya kalau beliau tidak memperhatikan apa yang disampaikan. Tetapi pada poin yang ketiga, saya berkali-kali menulis bahwa panggilan nurani seorang Presiden Prabowo Subianto itu membuat program MBG itu. Saya tahu. Saya 2 hari lalu baru pulang dari Kota Maros. 3 orang datang bicara kepada saya. Tolong Pak Ngabalin. Padahal itu masih ada di Kota Maros, Sulawesi Selatan. Agar anak-anak kita tetap bisa mendapatkan MBG. Jadi saya mau bilang begini, brother. Saya mau bilang begini. Artinya dari semua tuntutan ini pasti ada yang diperhatikan. Itulah yang menjadi bagian terpenting dari orang hidup berdemokrasi dan bernegara dalam sebuah proses. Karena negara ini besar. Negara ini tidak seperti negara-negara kecil-kecil di pulau-pulau itu. Baik. Besar dia punya pemimpin. Bang Ramson dulu. Sebentar Bang Ngabalin. Bang gini, Bang. Gitu loh. Niat baik. Bahwa saya kan ke daerah-daerah. Siap. Saya lihat bagaimana gembiranya rakyat kecil. Ya. Saya lihat ibu-ibu, bisa saya rekam di sini. Ibu-ibu hamil, ya kan? Anak-anak yang desa yang memang mereka susah. Memang kalau di kota-kota memang mungkin perlu direvisi, makanya pengelolaan tata kelolanya harus diperbaiki. Memang kalau ada bandit-bandit itu jelas. Makanya saya di fraksi aja saya buat ini bahwa hukumannya agar seperti di RRC. Untuk yang bandit-bandit itu memang ada titik-titik pun dicalonkan. Nah, itu harus ditegas. Tetapi tidak boleh berhenti. Ini rakyat senang. Boleh saya kirim nanti ini saya posting ke teman sama temannya brother juga. Saya kan punya teman juga temannya. Bapis. Iya, maksud saya bagaimana Abang mau mengatur tuntutan mereka? bukan ngatur, memberikan masukan, koreksi. Kalau Abang tidak, ini jangan manas-manasin dong. Kalau Abang tidak setuju, Saya bikin udah tuntutan bilang, sendiri. Ya, bukan hentikan, perbaiki itu jelas. Jadi gini. ibarat namanya ini itu saya percaya sudah melalui diskusi mendalam di kampus mereka. Udah hebat-hebat teman-teman saya yang aktivis dari UI ini yang hadir ini. Tapi namanya di politik, sumbu itu bukan hanya 2 untuk menemukan resultante. Beberapa sumbu, saya udah pernah penelitian ini ketemu resultante. Bisa nanti disertasi teman-teman yang Artinya apa, Bang? Iya, jadi ya tadi keras yang nomor 3 dari tuntutan mereka, jadi bisa menurun dia. Nah, itu namanya jadi resultantenya jelas lewat kajian. Bahkan izin saya menambahkan resultantenya ketemu ini. Kita tidak hanya Artinya yang lebih lembut lah tuntutan itu bersama yang nomor 3. Pertama bahwa bukan pertama bahwa tuntutan ini tidak mereka petik begitu saja dari ruang hampa. Ada kajian? Betul. Ada FGD? Ada. Secara
mekanisme intelektual terpenuhi. Makanya saya bilang tadi sumbu itu banyak bisa menemukan resultante. Artinya bahwa karena kita lebih juga, baik kita dengar dulu tuntutan mereka sebentar daripada menyalahkan tuntutan mereka. Bukan salah, daripada mengkoreksi tuntutan mereka. Kaulah jawab dia. Oke, jawabannya nanti usai jeda, tetap bersama kami saya di mau jawab Headset with itu udah Elvira. ini. Jadi tidak menyalahkan.